yang dibebankan kepada Bapak Ibu ya ketika nanti di saat pelunasan ya itu sudah include di harganya ya. Nah ini Bapak Ibu ya, ini sebenarnya untuk diskusi aja Bapak Ibu ya, mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya ya ketika kita bicara sebenarnya untuk 7 bulan ke depan ini seperti apa ya. Mungkin Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu bisa bagi dua ya karena ini lebih konservatif gitu ya. Kenapa? Karena yang dipakai adalah instrumen yang pertama instrumen emas ya. Yang kedua instrumen deposito ya. Kalau kita bicara emas ya rata-rata naiknya 8 sampai 15%. Kalau kita bicara yang deposito yang di bank syariah, mungkin saya kasih tips sedikit Bapak Ibu. Biasanya ya untuk deposito yang nilainya lumayan nilainya besar, Bapak Ibu bisa nego bahasa kita dulu waktu di bank adalah spesial nisbah. Ya. Spesial nisbah karena kan biasanya spesial nisbah ya. Karena kan kalau Bapak Ibu datang ke konternya BSI, ke konternya Muamalat, Bapak Ibu akan ngeliat di dinding bahwa bagi hasil normalnya itu 60 nasabah, 40 bank. Atau setara dengan mungkin sekarang agak lumayan rendah ya. Saya 10 tahun lalu spesial nisbah Bapak Ibu bisa setara dengan 10%-an 10 tahun lalu. Sekarang mungkin spesial nisbah nggak segitu, ya mungkin di sekitar 5-an ya, mungkin lebih tinggi tapi Bapak Ibu ya yang punya dana lebih ya biasanya 500 ke atas untuk retail, maksudnya untuk perorangan ya itu bisa minta spesial nisbahnya lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa ya ke bank yang Bapak Ibu pilih dan nego. Ya, dan nego. Nah, itu. Yang kedua, ya memang mungkin bisa dipikirkan juga gitu, ya. Kita beli emas, ya. Cuma memang ada plus, ada minusnya. Kalau misalnya kita beli emas lewat Antam Bapak Ibu, antara harga jual Antam dan harga beli Antam, ada yang tahu plus minusnya berapa? Spreadnya itu sekitar 11%-an. Ya, 11%-an. Ya. Nah, ini memang tantangannya ya kalau kita beli emas ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau yang spreadnya lebih kecil, ya itu belinya di merchant selain Antam. Contoh, ini di sebelah ini ada KBN Quantum Business Nabawi punyanya Taskia Group juga. Itu spreadnya setahu saya 5-7%-an. Ya, 5-7%-an spreadnya. Ya itu lebih ini sih, maksudnya bagi kita ya yang mau mempersiapkan dana untuk pelunasan haji ya 7 bulan ke depan ya mungkin bisa dipikirkan juga nih di sebelah ada KBN, nanti bisa tanya ke teman-teman travel ya kalau mau beli emas di KBN. Yang jelas di KBN sendiri spreadnya lebih menarik daripada di Antam. Kalau Antam 11, di KBN antara 5-7%. Ya, ya memang pada akhirnya Bapak Ibu ya mungkin setelah ini bisa didiskusikan ya di keluarga ya tentang gimana caranya kita nyiapin dana sampai pada akhirnya di waktu pelunasan haji. Ya, kalau memang kita moderat ya mungkin bisa dicampur dengan saham. Tapi kalau misalnya kita cukup konservatif ya itu bisa emas dicampur dengan deposito, tapi depositonya Bapak Ibu sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu ya untuk minta special nisbah. Ya. Karena di special nisbah ini kadang di bank bisa sampai ngasih 90-10 bahkan 95 buat kita, bank cuma dapat
5% si nisbahnya. Ya, ini Bapak Ibu mangga ya untuk menghubungi banknya masing-masing. Atau ya bisa mulai beli emas dari sekarang. Kalau misalnya Bapak Ibu keantam spreadnya itu di 11%, ya Bapak Ibu juga bisa bisa coba ke yang di luar Antam, contohnya di KBN yang sekitar 5-7% spreadnya. Artinya kalau tadi tingkat kenaikan harga emas ke depan di 8-15%, kalau Bapak Ibu beli di Antam 8% memang belum bisa untung. Tapi kalau Bapak Ibu beli yang di luar Antam, ya spreadnya lebih kecil, ya atau Bapak Ibu bisa nego, ya nego lebih kencang dengan yang provider emas non Antam, ya itu di 8% aja, ya Bapak Ibu sudah bisa untung gitu. Tapi kan memang sebenarnya kalau misalnya kita bicara beli emas untuk pelunasan haji ya lebih kepada kita melindungi uang yang kita punya sebetulnya. Ya, melindungi uang yang kita punya. Ya kalau mau ke saham ya mungkin coba-coba lah ya kali aja ada cuannya. Tapi kan sekali lagi makin tinggi resikonya juga tingkat kerugiannya juga semakin tinggi. Nah kenapa emas ya Bapak Ibu ya. Ya pada akhirnya ini adalah salah satu investasi yang di saat yang sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menjaga nilainya ya. Sambil juga kalau ngelihat geopolitik ke depan bisa jadi Bapak Ibu juga mendapatkan keuntungannya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu kalau kita beli emas dengan bukan kepingan yang retail ya, tapi kalau beli emas yang 50 gram, 100 gram harganya juga jauh lebih rendah dari harga 1 gram dan juga bisa spreadnya juga memang lebih menguntungkan daripada kita beli yang retail 10, 10, 10. Atau misal 25 dan 50 ya. Nah tinggal nanti ya apakah Bapak Ibu mau beli fisik ataupun mau beli online ini diserahkan ke Bapak Ibu. Lebih baiknya sih beli fisik. Tapi kalau mau beli yang secara online pun Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan dan mohon lebih selektif memilih providernya. Ya, sekali lagi saya nggak berusaha promosi sih Bapak Ibu ya. Cuma yang saya tahu ya BSI ya mereka itu memang punya emasnya terlebih dahulu ya baru dijual ke kita-kita. Tapi kalau misalnya ya, Tapi kalau misalnya Bapak Ibu provider lain selain BS yang saya sebutkan ya, Bapak Ibu pertanyaan pertama yang harus ditanya adalah mereka sudah punya emas terlebih dahulu atau belum ya untuk keamanan kita. Kenapa? Karena kejadian di Cina ya ada platform di Cina itu yang ngejual emas tapi bisnis modelnya ya dia nggak beli emas dulu, kemudian dia menampung dana masyarakat, ternyata dia nggak amanah. Sehingga waktu itu kerugiannya juga cukup dalam, ya sekitar 170 T waktu itu yang di Cina. Ya, itu scam itu. Padahal jadi scam. Makanya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu, memang Bapak Ibu punya dua pilihan, ya mau beli emas yang online ataupun yang offline, ya. Tapi memang lebih baik yang emas langsung yang fisik ya dan harapannya Bapak Ibu bisa beli di kepingan yang besar-besar karena makin besar harganya juga makin menarik, spreadnya juga makin menarik. Pun kalau Bapak Ibu mau beli yang online ya pastikan
mereka memang secara bisnis model beli dulu setiap hari untuk kemudian dijual ke kita-kita lewat platformnya. Jangan ke platform-platform Bapak Ibu yang memang hanya ngepul dana orang kemudian dibeliin emasnya nanti-nanti aja. Ya. Dan memang Bapak Ibu ya mungkin kadang ya banyak godaan orang yang ngasih peluang investasi. Yang paling sering ya adalah apa? Ini saya punya investasi pasti untung dan pasti kembali. Ya. Kalau ada orang yang datang ke Bapak Ibu nawarin investasi yang pasti untung pasti kembali, ya, saya bisa pastikan ya bahwa itu ya bisa jadi bodong. Ya, Bapak Ibu ya tinggal dicek rata-rata keuntungan kalau kita buat bisnis secara bulanan berapa, kalau dia nawarin keuntungan jauh di atas itu, ya bisa jadi itu scam. Dan sekali lagi ya kita harus hati-hati dalam ini ya, jangan sampai uang yang memang kita gunakan untuk ibadah, kemudian ada orang nawarin investasi dengan harga yang di luar market, di luar yang ditawarkan pasar, Bapak Ibu ambil, akhirnya nggak jadi, pergi. Oke Bapak Ibu, ya ini sedikit ya, saya tiap hari dinasnya di kampus Taskia, kampusnya ada di belakang Bapak Ibu. Ya, jadi di kampus Taskia rektornya Pak Prof. Syafi'i Antonio, saya di wakil rektor di marketing ya, dan kami juga membuka kesempatan juga ya bagi Bapak Ibu untuk program S1, ya, S2 dan S3 ya. Kalau di S2-nya kami 18 bulan insya Allah selesai. Ya 18 bulan insya Allah selesai. Kalau S3-nya kami baru buka angkatan pertama Doktor Ekonomi Syariah. Programnya memang kita setting 3 tahun ya. Nah memang Bapak Ibu kalau di S1 di Taskia ya kita punya 2 kampus, ada yang Sekolah Tinggi Manajemen Informatika khusus ke teknologi informasi dan sistem informasi, dan juga ada yang Universitas Taskia yang sudah lebih lama ya. Jadi Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu punya anak, biasanya anaknya itu dimasukin pondok dengan harapan dia jadi soleh di sana. Tapi Bapak Ibu kadang-kadang begitu selesai dari pondok, apa yang dilakukan? Anaknya ditaruh di negeri. Kadang-kadang kalau anak-anaknya yang nggak kuat secara imannya, 6 tahun di pondok, kemudian ngelihat teman-temannya, ya pada akhirnya mereka jadi goyang gitu ya. Tapi kalau di sini ya kita ada asrama, kita juga ada program, misal Bapak Ibu punya anak ataupun saudara yang pengen ngelanjutin hafalan Qur'annya, kita juga ada program yang 4 tahun. Yang di asrama dan juga hafal Quran. Dan untuk tahun 2027 ya ini sebagai penutup ya, kami punya kelas internasional ya. Selesainya berapa lama? Selesainya 3 tahun. Untuk S1 ya. Selesainya 3 tahun ya, dan nanti ada student mobility program ya, dan juga magang di luar negeri. Oke Bapak Ibu ya, sekali lagi ya sebagai penutup Bapak Ibu ya, yang pengen haji di luar sana bukan lagi banyak, tapi banyak. Ya, tapi panggilan Allah itu kalau misalnya ya Bapak Ibu sudah berkesempatan haji, masalah job-job Bapak Ibu ya, kita ini sekarang zamannya sudah zaman online, semua job bisa dikontrol via Zoom, via aplikasi. Kalaupun udah dapat panggilan berangkat, berangkat aja Bapak Ibu. Ya, insya Allah sampai sana ya Bapak Ibu dapat privilege yang luar biasa ya. Nanti insya Allah pada saat manasik juga akan disampaikan mana sih spot-spot yang kalau doa itu insya Allah dikabulin. Dipol-polin Bapak Ibu berdoa di situ. Sehingga job-job yang mungkin Bapak Ibu tinggalkan selama 20 hari, bukan hanya job itu diganti, tapi juga lebih besar dari yang kita tinggalkan. Ya Bapak Ibu ya, karena ya haji itu kan juga salah satu reward akhiratnya
yaitu adalah dosa-dosa diampuni. Jadi Bapak Ibu kalau udah ada panggilan, duitnya ada, bismillah, langsung bayar. Itu haji itu adalah investasi ya paling berharga, nggak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, mungkin itu ya saya kembalikan ke MC ya ini karena Bu Reni dan Pak Dian sudah hadir. Demikian Bapak Ibu ya, selamat berhaji, saya doain tahun depan berangkat semua. Rezeki Allah yang ngatur, yang jelas kalau udah ada panggilan ya jangan disia-siakan. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, tes. Alhamdulillah ya Bapak Ibu yang disayang Allah, kita sama-sama sudah mendapatkan gambaran global bagaimana finansial di dunia pada saat hari ini. Tentu Bapak Ibu yang disayang Allah, kita sama-sama berdoa ya. Setiap rangkaian daripada finansial yang saat ini sedang kurang begitu sehat, kita sama-sama berdoa nantinya kabar baik senantiasa bersama kita sampai dengan kita keberangkatan nanti. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Yasir Taufik Syamlan CFP yang sudah memberikan rangkaian pengarahan dan juga memberikan gambaran kepada kita mengenai kondisi finansial global pada saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang disayang Allah, melengkapi kesiapan mental dan spiritual, tentu kesiapan teknis dan informasi operasional haji terkini merupakan hal yang sangat krusial bagi Bapak Ibu calon jamaah haji. Tentu pembahasan ini Bapak Ibu kita akan masuk dengan ngobrol santai Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu akan banyak diberikan gambaran-gambaran juga mengenai rangkaian persiapan dan update informasi seputar haji. Sesi ini Bapak Ibu ini sayang Allah, mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan figur-figur ini gitu ya. Baik itu mungkin Bapak Ibu kenal bertemu langsung di kantor atau mungkin pernah keberangkatan langsung umroh ataupun haji bersama dengan beliau. Insya Allah Bapak Ibu ini sayang Allah akan nantinya hadirkan langsung dengan narasumber utama kita yakni Bapak Dian Rahmat dan insya Allah akan dimoderatur langsung oleh Direktur Pemasaran dari Tazkiyah Tours and Travel yakni Ibu Reni Rahmawati. Kepada Pak Dian dan juga Ibu Reni kami persilahkan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan kepada kita semuanya tentang materi pada siang hari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Ibu semua calon jamaah haji Tazkiyah, insya Allah tahun 2027 ini akan berangkat Breni ya. Ya, Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu sudah ada di grup jamaah waiting list, mungkin ada nama saya Dian Rahmat, ada sebagian yang masih manggil Mbak atau Ibu. Ini aslinya wujudnya laki-laki. Ya. Laki-laki tulen beranak 3 Bu ya. Jadi biasanya berarti kebiasaannya Dian itu perempuan ya Pak ya? Iya. Jadi dipanggilnya Mbak. Iya, atau baik. Ibu. Oke baik, Pak Dian alhamdulillah di sini sebenarnya kita yang bersedia berkenan hadir itu ada 122 Pak. Betul. Tapi ternyata satu dan lain hal tidak banyak, mungkin ada beberapa yang berhalangan. Nah mungkin kita berdiri aja apa duduk ya Pak Dian ya? Diri aja kali biar kelihatan ya? Oh biar diri aja, oke baik. Nah Bapak Ibu mungkin kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu masih bertanya-tanya setelah dikonfirmasi oleh teman-teman marketing Tazkiyah ya Pak ya. Kenapa sih kan hajinya masih tahun depan? Betul. Kenapa sih Tazkiyah ngundangnya cepet-cepet gitu? Benar nggak Pak? Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ada pertanyaan ya, kenapa sih Tazkiyah ngundangnya cepat-cepat? Terus udah begitu, padahal hajinya banyak Pak yang mungkin ini masih pertemuan awal. Jadi nanti aja di pertemuan berikutnya baru hadir. Makanya mungkin memilih untuk tidak hadir. Ya. Padahal mau tanya nih sama Pak Dian, kenapa sih Pak ini dimulainya lebih awal dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pak Dian? Baik, begini Bu Reni, Bapak Ibu semua, alhamdulillah.
Jadi untuk haji ini mulai tahun kemarin 2026 dan insya Allah tahun depan 2007 itu sudah dipegang atau dihandle oleh kementerian yang baru, yaitu Kementerian Haji. Pisah dari kementerian yang lama, itu Kementerian Agama. Nah ini mungkin karena kementerian tersendiri yang hanya mengurus haji dan umroh, jadi mereka sangat fokus dengan haji dan umroh. Bayangkan Bapak Ibu, kami baru pulang dari Arafah, itu tanggal 10 ya, 10 itu sudah ada pengumuman bahwa haji sudah dipersiapkan sekarang. Jadi Kementerian Haji sudah merilis nama-nama yang akan berangkat di tahun berikutnya, tahun 2027. Itu baru sehari setelah kita di Arafah Bapak Ibu ya. Jadi kami dikejar-kejaran. Saya bilang nih haji aja belum pulang, ini udah harus menyiapkan haji berikutnya. Karena mungkin kebetulan Kementerian Saudi juga Bu, Kementerian Haji di Saudi juga memang sama-sama mengejar persiapan supaya niatnya itu adalah persiapan hajinya tidak terlalu terburu-buru dan bisa dapat persiapan yang lebih mantap gitu Bu ya. Jadi insya Allah ke jamaah haji baik reguler maupun yang haji khusus seperti Bapak Ibu semua itu bisa dihandle dengan lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu Bu. Lebih well prepare lah ya Pak Ya, ya. betul Bu, niatnya Oke, begitu. baik. Jadi itu alasannya ya Pak, kenapa Bapak dan Ibu yang calon jamaah haji tahun 2027 ini kita undang lebih awal ya Pak. Betul. Karena pertimbangannya, karena dari Kementerian Haji, Kementerian Haji dan Umroh dari Indonesia juga membuat persiapannya lebih awal. Nah, Ini ada timelinenya Bu. ada timelinenya. Kurang jelas Bapak Ibu mungkin ya. jelas ya? Kurang jelas kayaknya. Gak jelas katanya. Ini ya. tuh dimulainya Bapak Ibu kalau boleh saya bacakan, ini mungkin yang lebih jelas ya. Mungkin Ini yang rilis resmi dari Kementerian Haji, Ya. nah ini yang coba kami rekap dengan ini. Nah ini juga ini hanya sekedar informasi aja Bapak Ibu, kalau tahun ini juga kan Kementerian Haji sudah menetapkan bahwa ongkos acuan untuk haji reguler itu dinaikkan karena beberapa komponen yang ikut naik termasuk dari tiket penerbangan yang ada fuel surcharge naik akibat perang Iran dengan Amerika. Baik, nah ini timelinenya Bapak Ibu. Ini mulai 12 Zulhijjah. Nah ini pas pulang dari haji, benar-benar belum pulang dari haji, justru 2 hari setelah kita di Arafah itu sudah ada dokumen yang harus untuk pengaturan awal dan jadwal musim haji, kemudian 15 Muharram itu ketemu 30 Juni yang lalu, itu mulai pengisian preferensi akomodasi. Jadi kami harus sudah booking hotel untuk haji Bapak Ibu semua nanti di sana. Kemudian pada tanggal 15 Juli lalu itu mulai aktivasi. Jadi Bapak Ibu belum melakukan apa-apa, kami PIHK itu harus sudah mentransfer atau membayar atau memblocking area di Mina Arafah Bapak Ibu. Jadi awal-awal tuh kami harus sudah diblok areanya supaya nggak lepas ke negara lain. Karena area yang biasa dipakai itu di Majlis Kabs itu adalah area favorit untuk jamaah haji dan biasanya Indonesia itu menggunakan area tersebut Bapak Ibu ya. Nah ini jadi rebutan negara-negara yang lain. Jadi kalau kita nggak DP duluan Bu Reni, itu bisa diambil sama negara lain. Pak Dian, Ya, kasihan Pak Dian, boleh kita duduk aja Oh, Pak Dian, udah disiapin matadornya nih, udah siap. Saya pendek soalnya. Silakan duduk Pak Dian. Soalnya nih materinya panjang ibu-ibu sekalian. Oh ya, di dalam mapnya itu kami sudah siapkan buku, mohon Bapak dan Ibu mencatat poin-poin penting yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dian terkait dengan timeline ya Pak Dian ya, betul, Ibu. timeline. Jadi kalau kita lihat Pak Dian ya, berarti dari persiapannya itu ternyata sejak dari 29 Mei ya Pak ya? Betul, itu 12 Zulhijjah Ibu. Jadi dari Baru sejak pulang haji banget itu. ya, sejak dari Kita masih 29 di Mina itu. ya, sejak dari 29 Mei itu sudah ada timeline atau sudah ada yang dipersiapkan oleh Kementerian Haji yang harus disiapkan oleh jamaah. Bapak dan Ibu jelas nggak melihatnya? Nggak Kelihatan jelas ya? ya? Mas Fajar? Jelas ya? Jelas ya? Oke, Ya, baik. Saya nggak jelas loh ngelihatnya. Masa Bu, ini kelihatan enggak? Ini juga nggak jelas ya? Oke, baik. Boleh dibantu Mas Langgeng di layarnya kenapa ya? Nah Pak Dian, sekarang karena persiapannya lebih awal, kira-kira Pak
untuk persiapan Bapak dan Ibu calon jamaah haji sekarang apa nih yang perlu dipersiapkan Pak? Yang utama adalah Bapak Ibu itu mengenai medical check up Bapak Ibu ya. Jadi medical check up ini diperlukan untuk syarat pelunasan Bapak Ibu nanti. Jadi kan nanti kami sudah memberitahukan ya bahwa tanggal maaf di awal-awal September itu mungkin sebelum tanggal 10 pembukaan untuk pelunasan tahap kedua itu sudah dibuka. Jadi artinya Bapak Ibu yang memang konfirmasi untuk berangkat tahun 2007 nanti harus sudah melunasi atau membayarkan ke BPKH Bu. Oke. Nah dan itu syaratnya salah satunya harus istiqtoah. Istiqtoahnya berbagai hal, satu istiqtoah mengenai kesiapan dana dibuktikan dengan membayar pelunasan kedua Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah istiqtoah kesehatan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sekarang pernah lihat ya beberapa hari ini ada berita bahwa uang haji Indonesia itu diblokir oleh Saudi sebanyak 66 miliar kalau nggak salah Bu ya. Itu adalah akibat dari tahun 2006 yang lalu banyak jamaah haji Indonesia yang sesungguhnya itu melanggar istiqtoah kesehatan. Jadi banyak penyakit-penyakit yang diderita oleh jamaah haji tahun 2026 itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk masuk ke Saudi melaksanakan ibadah haji Bu. Itu terdeteksi setelah adanya banyak-banyak kejadian sakit, meninggal oleh beberapa penyakit yang disebutkan ada 9 penyakit, salah satunya adalah gagal jantung, kemudian apa saya lupa tuh, ada berapa 9 Bu ya, tapi yang banyak itu di gagal jantung. Jadi sesungguhnya itu kalau ada terdeteksi itu harusnya di istiqtoah itu sudah kelihatan dan ditolak, nggak boleh berangkat. Nah ini kejadian-kejadian itu yang membuat pemerintah Saudi itu ketakutan Bu, karena ternyata asuransinya membengkak. Karena kan semua jamaah haji itu masuk Saudi ibadah haji kalau ada apa-apa mau amit-amit sakit ya, sakit dioperasi atau apapun sampai meninggal pun itu nggak ada pembayaran sama sekali. Itu sudah di-cover oleh asuransi Saudi. Jadi itu mungkin yang membengkak itu dan ternyata Indonesia banyak yang qadarullah si penyebabnya itu Bu, yang 9 penyakit itu harusnya nggak lolos gitu Bu. Ya, baik Pak Dian. Mungkin ibu-ibu bingung nih, kok ada pembayaran kedua tuh apa? Ibu-ibu tahu nggak kira-kira pembayaran kedua? Ibu-ibu sebelumnya ketika daftar di Taskia sudah bayar 4.500 US dollar ya? Ya, ada Ya, yang 4.000, benar. ada yang 5.000 Nah, katanya Bu. kemudian Ada yang 5.000 juga. ada yang udah 5.000 juga, luar biasa. Nah, kemudian kan ketika teman-teman dari Taskia menghubungi Bapak dan Ibu bahwa nomor porsi Bapak dan Ibu dinyatakan siap berangkat di tahun 2027, Bapak dan Ibu kemudian diminta untuk menyetorkan kembali sebesar 5.500. Betul ya Bu ya? Nah, sesuai dengan timeline yang dari Kementerian Haji dan Umroh itu bahwa diperkirakan di awal September ya Pak Dian, di 10 awal September. September itu kita akan ada pembayaran atau pelunasan tahap 2. Betul. Ya Pak ya, yang sebesar tadi ya Pak ya. Betul. Nah itu pelunasan tahap 2 yang tadi dananya sudah Bapak Ibu setorkan ke Taskia. Nah ternyata tahun ini ya Pak Dian, untuk bisa melunasi tahap kedua ada lagi satu persyaratan adalah Istiqtoah istiqtoah kesehatan. secara kesehatan. Betul. Jadi istiqtoah itu Bapak dan Ibu dinyatakan lulus atau dapat melakukan kegiatan haji karena sudah dinyatakan siap secara kesehatan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah itu sebabnya kenapa pertemuan kita kali ini penting ya Pak Dian ya. Sangat penting Bu. Karena sebelumnya nggak ada ya persyaratan ini ya Pak ya. Iya. Tahun Baik. lalu itu Bapak Ibu MCU-nya dilaksanakan bulan Ramadan. Jadi di ujung gitu ya. Nah karena nggak ada persyaratan untuk istiqtoah kesehatan untuk pelunasan. Tahun ini itu mulai diberlakukan. Sebenarnya maaf tahun lalu sudah ada, cuman karena terlalu mendadak akhirnya kami PIHK itu melakukan negosiasi dengan Kemenhaj untuk diundur untuk istiqtoah kesehatannya karena terlalu mepet sekali. Jadi untuk tahun ini mereka implementasikan benar-benar harus istiqtoah kesehatan sebelum melakukan pelunasan. Jadi istiqtoahnya sekarang ada 2 untuk yang awal, istiqtoah mengenai kesiapan dana dan istiqtoah mengenai kesehatan Bapak Ibu. Ya, berarti itu kelasannya ya Bapak dan Ibu. Tahu dulu Bu, istiqtoah itu apa mungkin ya? Iya. Boleh jelaskan Ibu? Istiqtoahnya itu. Istiqtoah Mungkin
istitoah itu mungkin kesiapan ya Bapak dan Kemampuan Bapak Ibu ya. kemampuan ya. Jadi Kemampuan istitoah itu Bapak adalah dan kemampuan. Ibu secara kesehatan. Jadi kan ada istitoah secara dana ya Pak ya, Betul. kemudian ada istitoah secara kesehatan. Nah, tadi Pak di luar udah banyak bisik-bisik tuh Pak, aduh gimana nih kalau misalnya saya nggak sehat atau kondisinya nggak fit ketika setelah pada saat MCU gimana. Nanti insya Allah ya Pak ya. Insya Allah nanti ada dokter, mungkin setelah break makan siang nanti ada dokter yang akan memberikan informasi terkait tips apa saja yang Bapak Ibu harus persiapkan. Kebetulan ini masih jauh ya, ada 7 bulan 8 bulan Bu ya. Kita Iya. insya Allah April Bapak Ibu ya berangkatnya, bulan April insya Allah. Jadi mungkin masih ada beberapa bulan lagi untuk Bapak Ibu mempersiapkan kesehatannya, mungkin nanti dengan apakah harus didukung dengan obat-obatan yang biasa diminum atau mungkin dengan biasa jogging-jogging atau persiapan-persiapan kesehatan yang lainnya. Bapak? Boleh nanti di belakang Bapak ya? Oh iya, dikumpulkan dulu Pak ya. Ya, Pak Dian, nah selain dari istitoah kesehatan yang menjadi persyaratan untuk pelunasan tahap 2, apalagi Pak yang perlu diinformasikan ke jamaah saat ini Pak? Persiapan Bu ya, kita punya timeline juga, punya planning beberapa kegiatan termasuk nanti ada manasik Bu ya, nanti kami akan sampaikan juga. Tapi yang utama adalah sekarang Bapak Ibu mempersiapkan terkait persiapan untuk istitoah dana karena kami akan langsung meminta Bapak Ibu untuk membayarkan istitoah dananya karena itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu siap untuk berangkat. Kemudian juga istitoah kesehatan dilakukan dengan MCU. Bu. Ya, mungkin operator boleh di next slide-nya. Saya pegang. Ya, oke. Oke. Nah Pak Dian ini mungkin kalau kita lihat di sini ya Pak ya, berarti kan informasi yang akan disampaikan pertama persiapannya lebih awal. Betul. Kita harus menentukan kira-kira berapa hotel di Mekah, Madinah Betul. maupun di apartemen transit yang akan kita gunakan ya Pak ya. Betul. Nah makanya nanti hari ini insya Allah nanti Pak Dian dan saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu bagaimana mekanisme Ibu untuk dapat memilih kira-kira program apa sajakah yang dapat Ibu pilih sesuai dengan kemampuannya. Betul. Gitu ya Pak ya. Gitu. Kemudian ada satu lagi nih Pak Dian. Kalau nanti terkait dengan istitoah biaya ya Pak, dana itu kan nanti ada jadwal-jadwalnya ya Pak ya. Betul. Nah kira-kira Pak, kapan kira-kira jamaah harus pelunasan tuh Pak? Baik, sesungguhnya kami sudah mempersiapkan deadline Ibu ya untuk pembayaran. Insya Allah tanggal 27 Agustus ini adalah untuk pembayaran kedua yang sebesar 5.500 Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada di bulan Oktober Ibu ya. Di bulan Oktober itu ada penambahan untuk pembayaran dan kemudian kami harapkan nanti insya Allah di bulan November adalah untuk pelunasan sisa dari paketnya Bapak Ibu. Karena apa? Insya Allah Desember ini adalah batas akhir transfer dana kontrak. Jadi Desember ini adalah batas akhir kami membayarkan seluruh kontrak kami, baik itu hotel, tiket, tenda, catering, transport, itu kami sudah bayarkan lunas sebagai awal dari proses visa. Insya Allah nanti di bulan Januari Bapak Ibu, visa Bapak Ibu itu sudah keluar visa hajinya. Iya, baik. Berarti Pak Dian, jadi karena alasan timeline itu kita diperkirakan visa haji sudah keluar di Januari, maka betul. semua kewajiban baik istitoah dana sudah harus selesai di bulan Betul. November. Karena di bulan Desember kita sudah mulai entry data ya Entry Pak? data semua betul Ibu. Entry data ke Nusuk ya. Baik, Bapak dan Ibu mungkin sambil menunggu slide berikutnya. Pak Dian, saya mau nanya nih sama Pak Dian. Ini kan jamaah juga pengen tahu Pak kira-kira apa sih yang ditawarkan Tazkiyah dalam perjalanan haji ini? Ada berapa sih program Tazkiyah Pak? Terus bagaimana dengan perkiraan biayanya? Betul ya Bu ya? Bapak Ibu pasti mau tahu ya bagaimana dengan perkiraan biayanya. Baik. Gitu ya kira-kira. Baik. Baik, serta di sini ada, ini yang tadi ya sudah kami jelaskan Bapak Ibu ya, medical check up, kemudian, Bapak Ibu, ini untuk pelunasan juga kami mengharapkan Bapak Ibu sudah siap dengan pasportnya, paspor terbaru atau yang masih berlaku. Masa berlakunya adalah 1 tahun, 1 tahun dari bulan Agustus ini karena kita kan berangkat bulan April ya. Jadi Bapak Ibu kira-kira kalau di bulan ini sudah habis, sudah kurang dari 1 tahun masa berlakunya, mau untuk diperpanjang.
kami tidak membutuhkan dulu untuk aslinya, jadi kami perlukan dulu untuk scan paspor yang clear, yang jelas untuk proses pengajuan ke sistem nusuk, Ibu. Ya, berarti untuk pelunasan yang di awal September ini, Betul. kami dari Taskia butuh pertama adalah scan paspor, kemudian BPJS ya Pak ya? BPJS juga, betul. BPJS. Jadi kita Kesehatan. butuhnya hanya scan-nya saja Bapak Ibu. Jadi ada 3 berarti persyaratan untuk pelunasan itu ya Pak ya. Berarti istitoah secara kesehatan, kemudian ada scan paspor yang jelas ya Bu ya. Scan paspor yang jelas, kemudian ada scan BPJS, ya Pak ya. Betul. Itu betul, yang Ibu. Sama foto. sama Bapak foto. Ibu, maaf, foto 80% ya, backgroundnya putih, itu juga sangat diperlukan. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengirimkan foto terbarunya. Iya. Foto terbarunya. Kemudian kalau yang ibu-ibu sudah menggunakan hijab atau kerudung ya, Ya. gitu. Oke, Jadi baik. jangan mengirimkan ke kami foto yang belum menggunakan kerudung atau hijab nanti, karena itu yang akan masuk ke sistem nusuk dan juga untuk Visa. ID card dan visa juga. Kalau visa itu di biometrik, Ibu. Oh, di biometrik. Nah, terkait biometrik nanti kita Iya, jelasin ya ini Pak ya. seru juga biometrik ini. Nah itu perlu juga kita jelaskan. Jadi untuk di awal berarti berapa fotonya 4, butuh Bu, ya. berapa? Kalau foto itu Bapak Ibu kalau tidak ada yang bentuk fisik bisa kirimkan ke kami dalam bentuk Soft file. soft file. Boleh dikirim ke WhatsApp marketing Bapak Ibu semua. Nanti biarkan kami yang akan mencetak fotonya. Kalau ukuran nanti mungkin akan disampaikan Ibu ya. Tapi kalau Ibu kirim ke kami soft filenya, nanti kami akan mengatur ukurannya untuk cetakannya. Iya. Backgroundnya putih Ibu ya. Jadi backgroundnya putih. Kerudungnya jangan putih karena nggak akan kelihatan Iya. ya. Bajunya bebas Ibu, silakan. Bajunya bebas, rapi dan berhijab ya Bu ya. Karena itu untuk masuk ke nusuk. Foto yang Bapak Ibu dulu kirimkan ke kami, berikan ke kami pada saat pendaftaran itu kan sudah 5 atau 6 tahun 7 yang tahun lalu ya. yang lalu ya. Jadi kurang update. Jadi mungkin kalau dulunya gendut, nanti mungkin sekarang sudah langsing Iya. ya Bu ya, kan harus kelihatan bagus. Khawatirnya dulu kerutannya 5 sekarang jadi 3 gitu Ya, Pak. nanti kan mengganggu ya Bu. Jadi makin muda. Jadi sekali lagi mungkin yang harus diingat, pertama untuk kebutuhan pelunasan tahap kedua itu kita butuh istitoah kesehatan, kemudian scan paspor yang berwarna dalam kondisi yang baik, dengan kualitas yang baik, kemudian scan BPJS serta foto ya Pak ya. Yang aktif BPJS Foto sama Pak yang Ibu ya. terbaru menggunakan hijab dengan latar belakang putih. Bagi ibu-ibu jangan pakai hijab warna putih supaya kelihatan berbeda. Bapak-bapak nggak usah pakai hijab ya Pak ya, biasa aja gitu. Tapi yang penting rapi ya Pak ya. Oke baik. Kemudian terkait dengan medical check up boleh diulang. Bapak boleh pakai boleh tidak Pak, tapi lebih baik tidak sih Pak. Sebelumnya sama boleh kacamata sebelumnya. juga jangan dipakai Pak ya. Sebelumnya ya. Kacamata dilepas Pak ya. Bagusnya sih mungkin Bagusnya berkerah, Bapak. Pak. Biar Berkerah ganteng atau Pak baju di ID koko? card-nya Pak. Iya. Baik, Pak Dian. Nah, terkait dengan istitoah kesehatan Pak Dian. Taskia menyediakan apa sih Pak untuk persiapan ini kira-kira? Baik, untuk istilah kesehatan sendiri Bapak Ibu nanti kami akan menunjuk lab Bu Reni ya. Ya. Itu lab yang bekerja sama dengan Taskia. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal datang saja. Datang saja ke lab tersebut. Kami sudah masukkan nama-nama Bapak Ibu untuk didaftarkan di lab tersebut termasuk dengan tanggal dan harinya dan mungkin jamnya juga supaya tidak ada antrian yang nunggu lama. Jadi kalau kami atur jamnya dan harinya Bapak Ibu lebih nyaman untuk melakukan check up. Nanti mungkin ada beberapa persyaratan atau mungkin yang diperhatikan oleh Bapak Ibu sudah dibagikan mungkin ya. Harus puasa sekian jam, kemudian juga mungkin nanti tidak menggunakan berbahan logam gitu Bu ya. Berbahan logam seperti itu pada saat pemeriksaan. Ya. Adapun pemeriksaannya adalah pemeriksaan darah lengkap, kemudian EKG, toraks Bu ya. Urin juga, sekaligus juga nanti diberikan vaksin meningitis dan vaksin polio sebagai syarat wajib untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Tapi mungkin vaksinnya nggak sekarang dulu ya Pak ya? Vaksinnya kebetulan itu ada sertifikat Bu, Ya, ICV-nya itu ICV. terbatas jadi mungkin untuk percepatan ini karena kebetulan untuk vaksin itu tidak masuk dalam istitoah kesehatan, hanya MCU saja, jadi kami akan dahulukan dulu untuk medical check up-nya. Iya. Vaksinnya nanti setelah siap semua baru kami akan
undang untuk melakukan suntikan vaksin kembali. Ya mungkin Bapak Ibu tadi sudah menerima map plastiknya, bisa dicek di situ ada surat pengantar untuk MCU ya Bu ya. Ada surat pengantar untuk MCU di mana Taskia bekerja sama dengan Rumah Sakit Brawijaya yang ada di Duren 3. Nah, jadwalnya itu hanya pada hari kerja. Jadi kalau yang kami berikan itu dari hari Senin tanggal 24, kemudian karena 25-nya libur berarti 26, 27, 28 sampai 29 hari Sabtu. Kalau di sana ditulis tanggal 27 silahkan, kita masih ada pilihan. Nah Bapak dan Ibu di dalam form yang berwarna merah atau Bapak-Bapak yang berwarna biru silahkan diisi jadwalnya mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Tapi mengingat tanggal 29 itu adalah hari Sabtu dan kebetulan labornya hanya sampai jam 1, maka mungkin kemungkinan tidak bisa kuotanya terlalu banyak. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memenuhi dari sejak Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari Selasa yang memang libur ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian nanti Pak Dian, karena kita kerjasama dengan Brawijaya ya Pak, jadi nanti Bapak Ibu pilih tanggalnya, kita akan serahkan kepada Brawijaya jadwal yang Bapak Ibu pilih. Nanti dari Brawijaya akan menghubungi Bapak dan Ibu mendapat jadwal jam berapa ya. Jadwalnya akan dikonfirmasi oleh rumah sakit jadwal jam berapa. Satu lagi nanti sebelum kepulangan Bapak dan Ibu, alhamdulillah karena Bapak Ibu puasa ya Pak. Puasa nanti setelah pemeriksaan darah, setelah mengambil darah nanti ada makanan dari buka puasa dari rumah sakit. Nanti boleh dipilih di meja registrasi kira-kira menunya mau apa. Ya Pak, tapi menunya yang ada tercantum ya Pak, Bu, nggak boleh pilih yang lain ya. Jadi itu menunya supaya nanti pada saat pemeriksaan kesehatan Bapak dan Ibu sudah terinformasi dan sudah kami berikan datanya kepada Rumah Sakit Brawijaya. Boleh? Kemudian Pak Dian, terkait pembayaran boleh diulang lagi nggak Pak penjelasannya Pak? Boleh Ibu, Bapak, mungkin untuk tadi tahap keduanya itu di tanggal 27 Agustus sebesar 5.500, kemudian di 9 Oktober itu tahap pembayaran 3 itu sebesar 7.000 US dollar Bapak Ibu ya. Kemudian nanti 16 November ini sisa paketnya, nanti tergantung dari Bapak Ibu mengambil paket yang mana, tinggal dipotong yang sudah dibayarkan dari awal. Pertama mungkin ada yang 4.500, ada yang 500, kemudian ditambah lagi kedua 5.500, ketiga 7.000, sisanya berapa dilaksanakan di tanggal 16 November. Karena tadi saya bilang, kami jelaskan juga Desember itu sudah batas akhir kami harus melunasi semua paket kami di Saudi. Dan insya Allah Januari keluar visanya Bu ya. Mungkin kita bisa balik lagi nih Pak. Kira-kira Pak, kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak ini tidak istitoah pada saat medical check up. Medical check up. Apa nih impactnya Pak? Baik, sesungguhnya kalau Bapak Ibu tidak istitoah kesehatan ya, itu ada beberapa hal sih Bu. Apakah itu kalau memang sudah kronis ya, tidak bisa disembuhkan penyakitnya, kemungkinan akan disarankan untuk membatalkan Bu. Atau menunggu beberapa tahun kemudian, itu masih diberikan kesempatan sampai dengan 5 kali pembatalan Bapak Ibu ya. Kalau belum melunasi ya, kalau sudah melunasi, pernah melunasi kemudian membatalkan itu hanya diberikan 2 kali pembatalan. Pembatalan tahun ini sekali, pembatalan berikutnya tahun 2028 sekali, berarti tahun 2029 harus sudah berangkat. Tapi untuk yang belum melunasi itu bisa membatalkan sampai dengan 5 kali. Sekali di tahun 2027, 28, 29, 30, 31, berarti 32 harus sudah berangkat atau porsinya dibatalkan Ibu. Tapi Bapak Ibu kami sudah berkoordinasi juga dengan Rumah Sakit Brawijaya bahwa semua hasil MCU tidak akan diupload langsung ke Siskohatkes. Jadi sistem Siskohatkes itu adalah sistem yang akan membaca dan menilai apakah Bapak Ibu istitoah atau tidak. Jadi begitu ada sedikit mungkin ada kelainan atau apa Bapak Ibu ya, maaf karena tahun lalu juga saya juga sama darah saya tinggi. Begitu masuk Siskohatkes ditolak. Akhirnya saya menghubungi dokter mengeluarkan surat rujukan untuk diperiksa kembali. Kemudian setelah itu diperbaiki hasilnya baru saya dapat visa untuk berangkat bertugas.
Nah ini Brawijaya sebelum entry isi Kohatkes akan dilihat dulu, direview dulu oleh dokter-dokternya. Apabila mungkin ada kendala sedikit-sedikit akan dihubungi ke Bapak Ibu semua untuk nanti mungkin ada Rujukan. perbaikan, rujukan. Ya. Mungkin Jadi- nanti akan dikasih tips Bu ya, Ya. apakah dengan obat, apakah dengan merubah gaya hidup Bu ya. Saya kurang tahu tapi nanti mungkin insya Allah dari dokter kami yang akan menjelaskan terkait itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu takut ya Pak ya. Ya, jangan takut-takut Bu. Kalau takut-takut taunya nanti darahnya naik. Ya nanti kalau khawatirnya takut, waduh saya belum apa-apa, saya kayaknya nggak bakal lulus nih, nggak bakal istitoah nih, nggak perlu gitu ya Tapi Pak. enggak Bu, saya lihat dari awal tuh Bapak Ibunya semuanya ini sehat-sehat Bu. Semangat ya. Sehat-sehat, semangat, Ya. senang semua. Ya. Jadi insya Allah sampai berangkat nanti lolos. Jadi mungkin menjelaskan ya Pak, berarti posisinya pada saat pemeriksaan, hasil pemeriksaannya kalau misalnya semuanya baik-baik akan segera di entry ke Siskohatkes. Betul. Tapi kalau memang misalnya ada sesuatu yang dianggap mungkin sedikit kurang normal, akan dirujuk ke dokter untuk bisa melakukan pengobatan ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi bukan berarti langsung begitu hasil langsung dimasukin ya Pak Iya, ya? enggak, Bu. ya. Iya. Berarti kita juga mempertimbangkan banyak hal supaya Bapak dan Ibu ketika di entry ke Siskohatkes hasilnya sudah dalam kondisi yang prima sehingga bisa diterima oleh sistem. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke baik. Pak Dian ini terkait pembayaran sudah Pak. Baik. Nah terus kira-kira nih Pak, apa aja sih yang Taskia akan lakukan selama dalam masa persiapan untuk keberangkatan haji Pak? Baik, pastinya Bu selain nanti kami akan melaksanakan manasik mabit Bu ya. Kami juga tetap akan berkomunikasi dan tetap keep in touch sama Bapak Ibu semua apabila ada hal-hal yang mungkin kami butuhkan atau Bapak Ibu butuhkan dari kami. Insya Allah kami akan membantu. Dan berikutnya adalah terkait manasik, insya Allah manasik kami ini wajib ya untuk hadir semua. Itu tanggal 26 sampai tanggal 28 Maret, 3 hari 2 malam. Kita akan manasik di Pesona Alam Resort di Sarua. Jadi Bapak Ibu mohon menyiapkan waktunya untuk 26 sampai 28 mengikuti manasik kami. Kenapa harus 3 hari 2 malam? Karena kami akan melaksanakan setidaknya 30% dari kegiatan yang akan kita lakukan nanti pas pelaksanaan haji di sana. Jadi kita ini ya Pak ya, kira-kira kondisi di Saudi ketika berhaji itu kayak apa ya Pak? Simulasi Bu. Simulasi dulu, jadi gitu ya Pak. Baik Pak, terkait dengan Pak itu kan jauh banget tuh Pak jaraknya. Sekarang kita ketemunya Agustus, baru ketemu lagi nanti di Maret. Selama rentang waktu itu kita akan bertemuan lagi nggak Pak? Karena kan tadi belum sempat vaksin nih Pak kayaknya. Betul. Ada nanti Bapak Ibu, nanti kami akan siapkan waktu untuk bertemu kembali termasuk untuk melaksanakan vaksin, pengukuran baju seragam. Pengukuran baju Karena seragam. kami juga akan menyiapkan untuk ibu-ibu ada bolero, bapak-bapak ada jasketnya, kemudian ada baju koko, baju olahraga juga yang akan kami berikan untuk kegiatan kita nanti di Arafah dan di Mina. Oke, baik. Sebelumnya Pak Dian, saya boleh tahu dulu ada ya, apakah semuanya yang sudah menyatakan siap berangkat atau ada yang mungkin cadangan atau yang mungkin menyatakan belum siap berangkat? Ada yang hadir di sini? Ini siap semua. Oh ada cadangan. Kalau cadangan siap Bu ya? cadangan siap, baik. Kapanpun dipanggil oke Bu ya? Ya. Masya Allah. Mungkin gini Pak Dian, tadi kan Pak Yaser udah kasih materi. Betul. Kenapa kami mengundang Ibu, Bapak dan Ibu sekalian? Karena begini mungkin ya Pak Dian, kita nggak tahu nih situasi ekonomi ke depan kayak apa. Dan berapa nilai tukar kurs dolar terhadap jangan ngomong rupiah dolar Bu, ya Pak serem. ya. Serem. Kita nggak tahu, makanya mungkin Bapak dan Ibu, kami memang menyarankan Bapak Ibu yang memang sudah dinyatakan porsinya siap berangkat tahun ini, memang lebih baik berangkat di tahun 2027 ya Pak ya. Betul Ibu. Nah karena semakin lama informasi yang kami terima, bahkan mungkin dari teman-teman yang di reguler ya Pak, di haji Ya. reguler, untuk beberapa penyakit yang dianggap beresiko tinggi itu dinyatakan tidak dibenarkan berangkat. Nah kita nggak tahu ke depannya akan ada apa regulasi apalagi ke depan, jadi mumpung Bapak dan Ibu masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, ya. keluasan rezeki dan kesehatan ya Pak ya. Betul. Mungkin dapat diupayakan untuk berangkat di tahun 2027 mengingat ke depan akan ada lagi regulasi dari pemerintah Saudi yang kemudian akan diimplementasikan oleh Lebih pemerintah. ketat Bu ya. insya Lebih Allah. ketat gitu.
Bahkan kita dengarnya teman-teman di reguler kan udah pemeriksaan kesehatan ya Pak ya? Betul, sudah mulai. Ya, Sudah mulai. Nah itu mereka sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, ternyata ada beberapa yang mungkin dianggap high risk ya Pak ya? Ini sih saya sih bicara ini Bu ya, hanya informasi saja Bapak Ibu ya. Nggak ada di kita insya Allah. Tahun ini, tahun 2007 nanti Bapak Ibu, pemerintah Saudi sudah akan menghapus namanya safari wukuf. Kalau Bapak Ibu mungkin belum tahu safari wukuf adalah apabila ada jamaah haji yang sudah datang ke sana dan kemudian qadarullah sakit tidak bisa datang ke Arafah dan harus, maksudnya sakitnya parah gitu Bu ya, dan beliau harus di rumah sakit, itu mereka akan dibawa oleh ambulan pada saat pelaksanaan wukuf Arafah. Hanya melintas saja, untuk rukunnya saja. Nah tahun 2007 nanti pemerintah Saudi tidak akan melaksanakan lagi atau menghapus, jadi yang sakit di sana tidak bisa ke Arafah untuk wukuf, berarti di-declare sebagai gagal berhaji Bapak Ibu. Atau dibadalkan. Tapi agak sulit juga kalau dibadalkan karena kan harus mempersiapkan, yang membadalkan mendadak itu kan agak sulit ya. Tapi itu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Saudi nanti. Jadi tidak ada lagi namanya safari wukuf atau membawa jamaah haji yang sakit untuk melintasi area wukuf melaksanakan Arafah. Biasanya kan kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah berhaji sebelumnya, pas kita di hari Arafah itu siang-siang itu zuhur menjelang asar itu banyak sekali ambulan yang lewat ya. Itu sebenarnya bukan membawa jamaah sakit dari tenda, tapi dari rumah sakit untuk melaksanakan wukuf hanya melewati saja. Jadi safari wukuf tadi Bapak Ibu. Dan tahun depan sudah tidak dilaksanakan lagi. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, lancar semua di sana, tidak ada halangan, semua rukun, wajib, sunnah haji kita bisa laksanakan Bapak Ibu ya, insya Allah. Pak Dian ada lagi? Sudah. Oke, Pak Dian berarti waktu yang lebih awal ini masih 7 atau 8 bulan ke depan ini sebenarnya bisa disiapkan oleh Bapak dan Ibu untuk mungkin merubah. Tipis-tipis. Iya, mungkin Jogging harus tipis-tipis. olahraga, jaga kesehatan, kemudian gaya hidupnya, mungkin makannya, mungkin dijaga ya Bapak dan Ibu. Karena kita nggak tahu situasi ke depannya seperti apa. Tapi apa yang dilakukan oleh Kementerian Haji saat ini adalah mengimplementasikan arahan dari Kementerian Haji di Arab Betul. Saudi ya Pak ya. Bukan nakut-nakutin Bapak Ibu ya, hanya menjelaskan beberapa informasi terkait aturan-aturan yang ada sekarang. Oke, Pak Dian, kita untuk tahap pertama ini udah mau selesai nih Pak. Kira-kira nanti tahap kedua Pak Dian mau cerita apa nih? Biar ibu-ibu jangan pulang dulu. Ya, Karena jangan pulang dulu Bapak Ibu ya, nanti setelah sholat zuhur, makan siang kita akan lanjut lagi terkait etapa keberangkatan haji kita, kemudian paket-paket yang akan kami tawarkan nantinya, termasuk juga nanti ngapain aja sih haji kita itu selama 21 hari itu ngapain aja, kemudian juga di mana kita tinggal, berapa jaraknya dari hotel ke masjid, berapa tenda kita di Arafah di mana atau di Mina di mana Bu. Nanti kami akan ceritakan semua. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu ya. berarti Bapak dan Ibu perlu tahu karena jangan seperti beli kucing dalam karung ya Pak ya. Betul. Bapak dan Ibu harus tahu kira-kira memilih paket A, B, dan C itu fasilitasnya apa saja yang disediakan oleh Tazkiyah. Dan kira-kira apa alasan Tazkiyah mungkin memilih etape perjalanan yang akan kita serve buat Bapak dan Ibu ya Betul, Ibu. Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi mengingatkan untuk tetap selesai sampai kita selesai karena materi kedua kita ini tentang etape perjalanan. Etape perjalanan ini juga membantu Bapak dan Ibu untuk mengukur kira-kira dalam kondisi seperti ini Bapak dan Ibu mampunya, kesehatannya, tubuhnya, kekuatan tubuhnya seperti apa. Jadi kita ada 3 program yang akan kita tawarkan ya Pak ya. Ibu. 3 program itu nanti insya Allah bisa jadi pilihan bagi dan Bapak dan Ibu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan termasuk akomodasi hotel baik di Mekah, Madinah maupun nanti pada Transit. saat di apartemen transit ya Betul. Pak ya. Baik, mungkin waktunya sudah selesai. Ada Bu pertanyaan, Oh ada silakan. pertanyaan, Ya. boleh. Bapak dulu sebentar, Bapak ya sebentar. Oh iya Silakan. boleh. Dengan Mas Adit. Mas Adit. Mas Adit Mas Adi ini dulu. depan dulu. Sini Mas Adit. Dengan Bapak siapa? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Pak warahmatullahi Dian, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Robi Pak. Pak Robi. Ya. Pak saya ingin menanyakan 2 hal. Baik Pak. Yang pertama tadi adalah mengenai untuk pemeriksaan MCU ya Pak ya. Baik.
sepengetahuan saya baru terima pemberitahuan hari ini. Baik. Sedangkan batas MCU itu tanggal 27. Insya Allah nanti sampai Sabtu lah ya Pak. Sampai ya? Sabtu bisa. Sampai Sabtu 29 Pak. Dan yang jadi concern adalah hari Selasa bang libur kan. Kenapa Pak? Hari Selasa besok libur. Libur, tanggal 25. betul Ya. Pak. Ya kan, jadi waktunya mepet sekali. Karena saya juga masih dinas, jadi Kegiatan, kami harus Pak, ya. atur waktu, apalagi harus puasa. Kan Baik. begitu ya Pak ya. Jadi tentunya kita berharap bahwa hasil medical ini bisa baik gitu ya. Baik, Tanpa Pak. kita harus memanipulasi. Betul. Artinya kan kita perlu persiapan, mungkin 2-3 hari kita ya kadang kurangi konsumsi-konsumsi yang mungkin quote and quote kayak ya minum teh botol atau apalah. Saya nyebut merek, nggak boleh nyebut merek. Iya. Nggak boleh brand ya Pak ya. Nggak boleh brand ya Bu. Iya. Oke, kemudian mengenai tadi mungkin yang untuk apa, untuk ini Pak, untuk proses pembayaran. Pembayaran baik Pak. Ya kan, itu tadi kalau saya nggak salah itu ada di bulan November ya. November betul Pak. Akhir yang mungkin sudah berjalan kan kami sudah membayar yang 4.000 per orang. 4.000 per orang di awal Pak Kemudian ya. yang kedua ya Pak ya, tahap kedua Betul. itu juga sudah selesai, berarti nanti pelunasan yang tahap Di ketiga. Oktober masih ada Pak. Oktober juga. Ada Oktober Jadi ada sama 4 tahap November. Pak. 4 tahap betul Pak. Oh, oke baik. Tapi kalau Bapak mau di Oktober diselesaikan semua, silahkan. Amin. Dengan senang hati Insya Allah Pak. Pak. Doakan saja Pak. Ya, itu aja sih. Atau mungkin besok tanggal 27 semuanya silahkan juga. Iya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari Baik, saya. Bapak. Jadi Iya. ya terutama yang tadi mengenai medical check up. Karena Baik, waduh, Pak. mepet sekali ya gitu loh. Baik Pak. Waktunya. Mungkin Pak Dian boleh jelasin juga, kenapa sih Pak Taskia maksa banget gitu, harus mepet gitu, harus cepet-cepet medical Baik check up Pak. Pak. Jadi Terima kasih Bapak. baik, makasih Pak. Jadi baik kenapa kami minta cepat-cepat untuk medical check up. Tadi setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa hasil istiqoah itu diperlukan untuk wajib pelunasan. Yang insya Allah mungkin tanggal 10 September itu sudah mulai pelunasan Bapak. Nah yang jadi kendala itu adalah mungkin MCU selesai 2 hari keluar Pak ya. Yang lama itu adalah entry ke Siskohatkesnya Pak. Jadi entry-nya itu bisa cepat sehari selesai. Tapi hasilnya Pak, karena harus diperiksa ulang oleh tim dokter dari Kementerian Kesehatan Pak. Nah itu yang kami agak sulit memprediksi berapa lama nih gitu selesainya. Apakah seminggu, apakah 2 minggu, sedangkan kita kejar-kejaran dengan waktu untuk menunjukkan bahwa Bapak istiqoah secara pelunasan dan juga secara kesehatan. Itu sih Pak yang menjadi concern kami Pak. Mudah-mudahan waktu yang saya berikan ke Bapak ya mungkin dimundur-mundur paling mentok 27 Pak, tapi jangan semua 27 karena hari Sabtu itu kan kuotanya sedikit Pak. Iya. Itu terkait dengan jadwal Bu ya. Iya betul. Jadi Pak Dian kalau misalnya sementara untuk Siskohatkes itu sampai dia keluar approve atau istitoah itu kada yang waktunya bisa 7 sampai 14 hari. Nah kita kan khawatir kalau misalnya 14 hari baru istitoah itu kan khawatir nanti Bapak dan Ibu terkendala ketika akan pelunasan tahap Satu kedua. lagi Bapak Ibu, begitu tanggal 10 diketuk palu untuk hari pertama pelunasan, waktunya itu enggak lama Bapak Ibu, hanya 10 hari kerja. Nah itu yang jadi kendala, jadi kami harus buru-buru untuk melaksanakan MCU dan pengisian isi toah gitu. Jadi enggak dikasih waktu sebulan, batas waktunya enggak. Jadi 10 hari kerja, setelah itu Bapak lewat tidak isi toah atau tidak membayarkan, otomatis gugur Pak untuk berangkat tahun 2007 Iya. dan dianggap menunda ke tahun 2028. Nah Begitu, Taskia Bapak. nggak mau ya Pak ya, jangan Iya, sampai Bapak udah dan Ibu Bapak Ibu udah gagal nunggu 5-7 tahun kan tiba-tiba gara-gara administratif. Jangan nggak sampai jadi gagal berangkat. karena administratif. Makanya kami mengundang Bapak dan Ibu lebih awal karena pertimbangan ini ya Pak ya. Atau satu lagi Bapak Ibu, seumpama kebetulan sini semuanya sudah confirm akan berangkat Ibu ya. Ada beberapa yang bilang ke kami, saya nunda, boleh nggak kasih tunda. Tapi nanti insya Allah kalau di Januari atau di Desember ada kuota balik atau penambahan kuota dari pemerintah Saudi penambahan ke kami atau mungkin ada beberapa yang gagal tidak berangkat, saya bisa nggak tiba-tiba saya mau berangkat gitu kan. Jadi konfirmasi gitu Bu, tahap pertama bisa nggak masuk tiba-tiba? Nggak bisa. Jadi begitu tahap pertama membatalkan atau menunda, otomatis itu akan terrecord sebagai tunda tahun depan. Tidak bisa masuk di tengah-tengah untuk ikut. Meskipun kuotanya diumumkan pemerintah masih ada kuota untuk masuk, tetap yang naik adalah yang cadangan di bawah. Jadi yang sudah pertama kali melaksanakan atau menyatakan tunda akan dianggap tunda sampai dengan tahun 2008. Begitu Bu. Iya, berarti kita betul ya Pak ya, cukup jelas ya Pak. Baik, Pak Baik, Lili. mungkin Terima kasih. untuk pertanyaan Silakan. Bapak dari Bapak berikutnya, satu lagi boleh.
Oh banyak pertanyaan ya Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti kita diperhatikan Bu. Iya, ibunya nyatet kok dari tadi ya Bu, dicatat ya Bu. Silakan dengan Bapak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Irwan. Pak Irwan, silakan. Mungkin tidak semua, tapi kebetulan saya untuk pembayarannya saya transfer falas lewat bank. Gitu Iya, ya. Pak. Nah saat ini itu ada pembatasan transaksi falas. Oh ya Pak. Falas itu kita hanya bisa transfer sebulan, itu hanya 10.000 USD. Baik. Jadi memang dan itu pun untuk Jakarta kita harus tanda tangan pernyataan karena saat ini ada bukan pelarangan lah ya, tapi himbauan untuk tidak transaksi dengan forex untuk domestik. Baik. Nah kemarin kita 11.000, itu ya bisa transfer langsung tuh pasti. Baik. Saya minta tanya ke marketing saya, besok yang 7.000 berarti kalau saya berdua ada 14.000. Mereka kalau di atas 10.000 akan minta underlying dokumen seperti invoice, perintah bayar atau apapun disubmit sehari sebelumnya. Untuk mereka proses baru kita bisa transfer Baik Pak. lebih dari 10.000. Nah mohon apakah ada solusi atau ada kemudahan bisa dilakukan oleh tim tadi Taskia gitu ya. Apakah menyediakan kita dokumen tersebut atau seperti apa. Karena pembayarannya tidak sampai 2 bulan kan, hanya seminggu dikasih ininya gitu ya. Kita tidak bisa lebih dari 10.000. Baik Pak Irwan. Mungkin itu dari saya. Baik, makasih Pak Terima Irwan. kasih, Masya terima Allah kasih, Pak. pertanyaannya bagus sekali. Baik Pak Irwan, sesungguhnya insya Allah pertama apabila Bapak minta dokumen seperti itu kami akan siapkan Pak. Sebagai underlying Bapak transfer. Ataupun mungkin ya, oh saya mentok boleh nggak pakai rupiah? Pakai rupiah bisa, tapi mohon diingat Bapak Ibu, rupiah itu kami akan langsung belikan dolar pada saat itu juga dengan kurs pada saat itu juga. Jadi contoh mungkin, saya pakai rupiah aja deh, berapa kurs sekarang gitu kan, contohnya saya kurang 10.000, saya mau transfer 10.000. Nanti petugas kami atau keuangan kami akan memberikan kurs kepada Bapak Ibu untuk ditransfer sebesar itu. Hari itu juga atau waktu itu juga langsung kami akan belikan dolar untuk mengamankan. Takutnya kan nanti besoknya atau mungkin jam berikutnya kursnya naik, nanti kasihan petugas kami Pak. Itu kan 10.000 dengan sekian rupiah, jam sekian, kemudian ditunda sampai dengan sore, ternyata udah naik, jadi kan ada perbedaan kurs. Jadi insya Allah Pak, pertama dokumen underlying kami akan siapkan, kedua kalaupun dengan rupiah, kami akan terima, kami akan belikan langsung dolarnya, dan kami terima sebagai pembayaran dengan nominal dolar tersebut Pak. Dengan kurs yang disepakati. Betul. Iya. Betul Pak? Boleh? 7.000 betul Pak? Iya. Ya. Pasti harus Pak ya? Iya. Siap, karena 14.000 Pak ya? Iya. Iya. Siap, baik, makasih Pak Iwan. Mungkin Mas Mahali ada ibu yang di depan, ibu yang di depan. Boleh Oke. sebentar? Ya. Iya. Sebelum zuhur ya Pak Iya, ya. sebelum juhur. Silakan Ibu dengan siapa? Ya Ibu siapa? Saya Komala Dewi. Ibu Komala Dewi. Saya sebenarnya berangkatnya jadwalnya tahun 2028. 2008. Tapi kira-kira bulan lalu ya ditelepon sama Tatskia kalau saya dimajukan tahun 2027. Masuk cadangan Ibu ya? Jadi itu tabungan haji saya tuh ya harus di break ya, belum waktunya gitu. Baik. Nah ini tadi berkaitan dengan data yang keuangannya harus kami setorkan. Ini kan yang pertama 4.500 US, yang kedua 5.500, yang ketiga 7.000. Betul Ibu. Dan itu juga masih ada lagi tambahan biaya ya. Apabila masih kurang dari... Apabila masih Iya, kurang gitu. Betul Ibu. Ini saya belum begitu paham ya, jadi paket-paket yang ditawarkan oleh Tatskia itu estimasi yang disampaikan ke saya itu tahun 2027 itu kan ada paket Raudah, Raudah, ya Firdaus. kan, yang dari USD 21.700 ya sampai 18.750, terus yang Firdaus USD 24.000 sampai dengan 22.500 ya, lalu yang Aden. Iya Bu. Yang Aden Munakarim ini kan yang double 14.000, 13.000 dan 12.500. Nah ini tadi saya sudah hitung pembayaran 1, 2 dan 3 itu mencapai 17.000 US. Oke, Jadi baik. ini waktu itu saya pilihnya sih yang Aden ya. Baik. Sesuai dengan kemampuan saya Baik, gitu Ibu. kan. Terus juga kan ini karena saya harus nge-break tabungan haji saya kena penalti besar gitu kan. Oh Masya Allah. Jadi ini yang mana nih? Saya tuh termasuk yang mana nih paketnya nih, yang Raudah atau yang Aden atau yang mana nih? Jadi juga total biaya haji ini sebenarnya berapa gitu Baik, loh. baik.
Karena kan ini biayanya kan cukup lumayan signifikan ya. Apalagi kalau untuk yang seperti saya gitu kan single parent. Baik. Saya juga harus menyiapkan semuanya sendiri. Jadi ini terus terang jadinya kaget juga gitu ya. 17.000 US dan juga masih ada biaya tambahan. Baik. Jadi sebenarnya bagaimana ini Pak Dian gitu loh. Baik, Ibu. Saya sih siap berangkat ya, karena kan ini sudah ada panggilan. Siap. Tapi karena ini meleset jauh dari estimasi awal, jadinya ya ini agak berantakan nih, gimana nih. Sedangkan katanya naik haji nggak boleh berhutang. Baik Ya, Ibu, saya silakan, jelaskan Bu. mungkin Ibu ya mengenai Ya. tahap pembayaran tadi. Jadi sesungguhnya tadi sempat saya jelaskan juga bahwa kalau Ibu sudah cukup di pembayaran kedua atau ketiga, selesai nggak usah nambah. Jadi maksud saya tadi disesuaikan dengan paket yang Ibu ambil. Contoh Ibu sudah bayar 4.500 di awal, kemudian tambah 5.500 berarti kan sudah 10.000 ya dengan tahap kedua. Tahap ketiganya kalau Ibu ngambilnya mungkin yang di 12.500 gitu kan, Iya. berarti kan Tinggal hanya nambah nambah 200 sisanya. saja, selesai di situ Bu. Di Oke, tahap ini ketiga. kan berarti kan Ini mah hanya untuk yang kira-kira mengambil yang mungkin 24.000 atau apa gitu kan. Ini iya, makanya ini tahapannya. apa slide-nya kurang informatif ya. Karena baik. ini tidak diberikan rincian sehingga di sini kan banyak juga yang mungkin pilihannya juga berbeda-beda ya. Betul Ibu. Gitu. Kalau saya Iya. pilihnya yang aden gitu karena Iya. saya sendiri. Jadi saya lebih aman yang berempat. Baik Ibu. Gitu. Jadi saya nggak bawa anak saya, Iya. nggak bawa keluarga saya gitu. Baik, Gitu. Ibu Jadi yang kedua 5.500, yang ketiga sesuai dengan paket yang saya Sesuai pilih. dengan paketnya, Ibu, Oke, betul. good. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Kamala, terima kasih. Insya Allah nanti setelah zuhur kita akan jelaskan tentang produk Iya, ya. betul. Sekarang Kita kita belum sambung bahas lagi. harga Iya. dulu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Ibu? Satu Mas lagi Mahali? boleh Ibu ya, satu dulu Satu. nanti kita setelah Ibu juhur yang kita itu sambung yang, kembali. Yang pakai abu-abu di belakang, Maaf di Ibu pinggir. sebentar Ibu ya. Ya, Habis juhur kita lanjut lagi silakan. iya. Nanti insya Allah pembahasan kita tentang zuhur itu adalah etape perjalanan, kemudian akomodasi yang Paket akan juga, kami Bu, ya. tawarkan kepada Bapak dan Ibu, kemudian perkiraan harga ya, masih Ya. berupa perkiraan harga. Silakan dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi. Azizah, Pak Dian, Ibu Bu Azizah. Reni, salam kenal. Saya ingin menanyakan mengenai medical check up. Baik, Ibu. Kebetulan 2 minggu lalu saya melaksanakan medical check up fasilitas dari kantor. Baik. Dan hasilnya alhamdulillah sudah keluar. Baik. Dan list yang diperiksa itu sesuai dengan yang ada di selebaran yang dibagikan oleh Tazkiyah. Baik, Ibu. Pertanyaan saya, apakah saya bisa menggunakan hasil medical check up saya tersebut atau harus hasil dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Tazkiyah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Azizah pertanyaannya. Baik, Ibu nanti boleh kami konsultasikan dengan dokter yang akan hadir nanti, dipertanyakan karena sesungguhnya hasil lab itu yang diterima oleh Kemenkes dan Sitkohatkes itu adalah lab yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Jadi harus kerjasama dengan, tapi kalau mungkin nanti ternyata lab Ibu emang ditunjuk juga, nanti bisa kami komunikasikan dengan dokternya Ibu. Ya, nanti siang Ibu ya, habis juhur ya. Ya. Iya. Boleh pakai mic Bu? Gimana Ibu? Karena sepengetahuan saya untuk beberapa pemeriksaan seperti EKG Iya. atau Toraks. atau USG itu kan ada periode waktunya sekitar 6 bulan setelah pemeriksaan yang telah dilakukan. Baik. Mungkin itu juga menjadi concern saya. Terima Baik, kasih. baik Ibu, terima kasih. Nanti coba kita konsultasikan dengan dokter yang akan hadir nanti siang. Baik. Baik. Pak Ini, Bu, Dian ya. kayaknya cukup ya Iya. pertanyaan kita untuk sesi berikut ini. Kepada Bapak dan Ibu yang hadir dalam kegiatan hari ini, kita berharap masih tetap tinggal sampai nanti kita zuhur, kemudian makan siang. Karena ada materi yang justru sangat penting, karena Pak Dian nanti insya Allah akan menjelaskan program yang akan Betul, ditawarkan betul, Tazkiyah, betul, Ibu. lengkap dengan akomodasinya. Supaya Bapak dan Ibu nggak seperti beli kucing dalam karung, nanti pilihnya ternyata paket ini, Mbak ternyata saya maunya ini, kenapa nggak ditawarin gitu. Insya Allah kita akan jelaskan secara detail, dikupas tuntas ya Pak ya, Betul Ibu. biar semuanya lebih jelas dan clear. Mungkin kita tutup Itu untuk dulu sesi ya. berikut Baik, ini ya Pak ya. Ibu, kita sholat zuhur dulu, kemudian nanti ada hidangan makan siang sudah kami siapkan. Setelah itu kita akan lanjut kembali ya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sambilan Bapak Ibu izin menginformasikan.